Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, kata Maria kepada Yesus. Sekiranya Engkau ada di sini, sebuah pernyataan yang sering terucap dari bibir orang beriman ketika dirundung duka derita. Dengan rumusan yang berbeda, pernyataan ini dapat diubah menjadi sebuah pertanyaan. Di mana Engkau, Tuhan, ketika aku sedang menderita? Di Taman Eden, Allah mencari Adam dan Hawa yang bersembunyi karena berdosa dengan berfirman, "Di manakah engkau?" Namun, di tengah pergulatan hidup di dunia ini, manusia yang menderitalah yang kini bertanya, "Tuhan, di manakah engkau?" Peran Allah kini diambil oleh manusia yang menderita, dan Allah menduduki kursi tersangka. Pertanyaannya, benarkah Allah lari dan bersembunyi ketika penderitaan terjadi? Benarkah penderitaan bertentangan dengan kehadirannya hingga kalau yang satu ada, yang lainnya mesti binasa? Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita belajar dari Marta untuk mengenal Sang Hidup dan kebangkitan yang hadir di tengah penderitaan. Duka yang menyelimuti batin Marta tidak menghalanginya untuk menghampiri Yesus, mengajukan protes kepadanya, bercakap-cakap dan berada dekat dengan Tuhan. Dalam kunjungan terdahulu, Maria yang duduk bersimpuh dan mendengarkan Tuhan. Kini, giliran Marta yang menerima setiap firman-Nya di tengah suasana duka. Dan sungguh, berada dekat dengan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya membuka mata batin Marta untuk menerima kehadiran Allah juga di dalam derita. Seperti Petrus,
Marta pun menanggapi firman Tuhan dengan mengungkapkan keyakinan imannya, "Engkaulah Mesias, Anak Allah." Marta mengungkapkannya ketika duka masih meraja, ketika Lazarus masih terbaring di dalam makam. Tetapi kini ia tidak menjalani duka seorang diri, melainkan bersama Tuhan dan Gurunya, Sang Kehidupan dan Kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan datang bukan untuk menjawab setiap tanya menyangkut penderitaan. Dia datang untuk menebus manusia dengan menanggung dosa dan derita mereka. Oleh karena itu, berdiri di dekat salib Tuhan sungguh memberi kekuatan. Dia bersama kita, menemani kita sampai ke gerbang maut sekalipun. Oleh sebab itu, namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Pertanyaan manusia menderita, "Tuhan, di manakah Engkau?" dalam diri Yesus dijawab bukan dengan sebuah pernyataan, tetapi dengan misteri salib, di mana terdengar seruan yang lebih agung dari pertanyaan manusia yang menderita, yaitu seruan yang berasal dari jurang sepi derita paling dalam yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kini Tuhan Yesus yang berkata, "Seandainya engkau di sini, di bawah salibku." Dari deritanya, lewat bilur-bilur dan lukanya, kita disembuhkan dan memperoleh kekuatan. Maka dekatilah, rindukanlah, hampirilah Dia yang menderita dan wafat untuk kita, serta bangkit juga demi kita. Dalam Ekaristi, kita kenangkan korban cintanya dan kemuliaan kebangkitannya. Untuk kita renungkan, sudahkah kita mencintai Ekaristi? Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santa Marta, Maria, dan Lazarus, sahabat Tuhan Yesus. Hari peringatan Santa Marta, Maria, dan Lazarus, sahabat Tuhan, kisah ketiga bersaudara ini hanya terdapat dalam 2 Injil, yaitu Injil Yohanes dan Injil Lukas, dengan kisah yang berbeda. Injil Yohanes bab 11 memuat kisah tentang ketiga bersaudara itu. Ketiganya berasal dari Betania, sebuah desa kecil kira-kira 3 kilometer sebelah timur Yerusalem. Yohanes bab 11 ayat 1. Berulang kali Yesus mampir dan menginap ke tempat mereka, Betania. Matius bab 21 ayat 17, bab 26 ayat 6. Dikatakan bahwa Yesus memang mengasihi ketiga bersaudara itu. Yohanes bab 11 ayat 5. Injil Lukas hanya menyebut Maria dan Marta saja, tetapi tidak menyebut nama Lazarus. Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dari catatan seperti ini, tampaknya ketiga bersaudara yang cukup akrab dengan Yesus ini merupakan sahabat-sahabat Yesus yang berbeda dengan misalnya ke-12 rasul. Kalau dibandingkan, maka relasi Yesus dengan ke-12 murid dan murid-murid lainnya adalah relasi yang fungsional. Sementara relasinya dengan ketiga bersaudara ini adalah relasi yang bersifat personal. Mungkin kepada mereka lah Yesus bisa bersantai atau bahkan curhat. Karena dalam kisah bersama ketiganya, Yesus ditampilkan secara amat manusiawi. Ia mengasihi sahabat-sahabatnya,
Ia bersedih dan terharu, bahkan menangis. Peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus, sahabat Tuhan Yesus, hendak mengajak kita menyadari lebih dalam bahwa Yesus junjungan kita adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan kemanusiaannya, ia bisa merasakan dan menanggung segala kutuk dosa. Dengan demikian, ia membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Hanya dialah Sang Allah manusia yang bisa menyelamatkan kita. Lantas apa tanggapan kita? Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putra-Mu telah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama, agar kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.